di dalam hadis yang masyhur, di kitab yang masyhur, dan juga ditulis oleh ulama yang sangat masyhur, yakni al-hadits tsani, hadis yang kedua, fil arba'ina an-nawawiyah, di dalam hadis arba'in ditulis atau muallifnya adalah Imam An-Nawawi Asy-Syafi'iyah rahimahullah taala. Di dalam hadis yang kedua di kitab Arba'in tersebut, di situ dijumpai bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang laki-laki yang sangat mulia. Enggak, di situ dijelaskan syadidu bayadis thiyabi, sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ri, dan sangat hitam rambutnya. Laki-laki ini kemudian bertanya, akhbirni 'anis sa'ati, informasikan kepadaku, kabarkan kepadaku kapan datangnya hari kiamat besar. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya dalam masalah ini lebih paham daripada yang bertanya. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kapasitasnya, walaupun dia adalah seorang nabi dan rasul, dalam perkara ini betul-betul dia tidak memahaminya. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui nanti tanda-tandanya, jadwal waktu yang dipertanyakan oleh laki-laki tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui sama sekali. Pelajaran yang kita bisa ambil, khususnya kita ini adalah seorang dai, seorang mubalik, seorang penyeru, seharusnya kita menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dalam perkara-perkara yang kita tidak ketahui. Ada pertanyaan dari luar, baik secara langsung maupun secara tertulis atau lewat medsos, maka jangan malu mengatakan la adri. Jangan gengsi mengatakan la arif. Ketika kita tidak mengetahui sesuatu itu atau pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang bertanya kepada kita, jangan malu mengatakan la adri. Justru akan lebih besar dampak negatifnya ketika kita menjawab sesuatu yang tidak kita ketahui. Iya, akan menyesatkan umat. Kalau istilah Quran itu adalah liyudillun nasa bighairi ilm. Kita akan menyesatkan manusia karena kita menjawab hal tersebut atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan agama yang tidak kita berdasarkan dengan ilmu. Itu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi. Janganlah engkau mengerjakan sesuatu tanpa berdasarkan dengan ilmu. Termasuk menjawab itu adalah pekerjaan. Menjawab itu adalah ibadah. Karena di dalamnya yang harus kita jawab adalah ilmu. Maka berhati-hatilah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita mampu untuk menjawabnya. Hanya karena gengsi, malu, atau merasa bahwasanya kita ini sudah serba bisa dan bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada, karena kita menganggap diri kita sudah sangat berilmu. Sama halnya ketika Allah mengatakan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, engkau berbicara tentang Allah sementara kamu tidak mengetahui, engkau berbicara agama sementara engkau tidak ketahui, engkau berbicara masalah persoalan besar sementara engkau tidak ketahui. Maka kita harus berbicara sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Sampaikanlah yang sederhana, sampaikanlah yang bisa kita sampaikan. Tidak usah terlalu memaksakan diri menjadi mufti, tidak usah terlalu memaksakan diri menjadi ulama, tidak usahlah terlalu memaksakan menjadi dewan fatwa dadakan. Ajarkan yang kita bisa. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi jalan kita masuk surga, daripada kita memaksakan diri menjawab seluruh pertanyaan sementara kemampuan kita ya, tidak sampai di situ. Kemudian yang kedua, pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Ini poin yang kedua bisa kita ambil dalam hadis yang disebutkan tadi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Umar, atadari manisari, apakah engkau mengetahui siapa yang datang? Karena dia bentuknya seorang manusia yang berpakaian sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam. Ya, Rasulullah kemudian bertanya, ya Umar,
atau dari manis saya. Apakah engkau tahu siapa sosok laki-laki tadi yang datang? Qala Umar berkata, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lagi mengatakan. Lagi-lagi Umar memperlihatkan contoh yang sangat baik. Karena dia tidak tahu, dia mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Dia tidak sok tahu. Kalau kita ditanya boleh jadi mengatakan, oh sahabat saya dulu. Oh saya kenal dia asalnya dari sini. Atau kita mengira-ngira. Atau kita mungkin bisa berdusta pada saat itu. Sok tahu. Padahal tidak tahu. Tapi Umar ditanya, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih ketahui. Kalau Nabi SAW bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, pelajaran penting adalah tidak mengapa bagi kita mengatakan wallahu a'lam kalau kita tidak mengetahui sesuatu tersebut. Jangan dipaksakan. Dan ini teladan yang sangat besar, yang sangat agung, sangat penting kepada Nabi SAW ketika dia ditanya oleh malaikat, dan Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Nabi SAW. Tidak ada dari keduanya yang sok tahu. Bahkan dia memperlihatkan hal-hal yang positif yang bisa kita jadikan sebagai teladan dan pelajaran juga yang bisa kita ambil ketika Rasulullah SAW masih hidup. Maka bolehlah kita mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam, karena Nabi dan para sahabat ketemu langsung. Adapun kita, karena kita tidak ketemu dengan Nabi dan juga Rasulullah SAW atau Nabi SAW sudah meninggal, maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa kita mengatakan wallahu a'lam bishawab. Cukup mengatakan wallahu a'lam bishawab, tidak mengikutkan wallahu wa rasuluhu a'lam atau wallahu a'lam. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada lagi keharusan menyebutkan wallahu wa rasuluhu a'lam, tapi cukup wallahu a'lam.